TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril. Nyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan membahas tentang Yakuza Maneges, di mana Yakuza Maneges ini adalah sebuah organisasi baru yang dibentuk oleh Gus Tuba, cucu pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren Ploso Mojo Kediri, di mana Gusmik, cucunya Gusmik ya. Gusmik itu adalah penggagas dan pendiri Jamiah Semaan Al-Quran Mantap, yang dulu namanya adalah Jantiko, kemudian menjadi Mantap. Alhamdulillah di Kabupaten Tegal, saya menjadi salah satu orang yang ya walaupun tidak aktif setiap pertemuan, selalu hadir dalam acara tersebut, dalam acara Dzikrul Hopilin Mantap, yaitu pendiri yang digagas oleh Gusmik, pendiri Jamiah Mantap tadi, yang asal katanya adalah Mantaba, siapa yang bertobat gitu ya. Nah, cucunya hari ini yaitu Gus Tuba itu mendirikan sebuah organisasi apa namanya tadi, Yakuza Maneges. Yakuza Maneges ini begitu muncul setelah dideklarasikan mulai menjadi viral minggu-minggu ini. Karena apa? Karena organisasi Yakuza Maneges ini yang langsung Gus Tubanya itu datang ke lokasi menjadi viral karena membongkar sebuah kejadian fakta yang sangat menarik, di mana ada seorang kiai mukibin menjadikan santri swatinya itu korban-korban kebiadaban asusila. Nah, kemudian bagaimana kita melihat apakah Yakuza Maneges itu akan berjalan sesuai dengan apa yang dijalankan oleh perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Gus Abbas Biliaksi itu memberikan komentar tentang Yakuza Maneges. Sangat-sangat setuju, termasuk saya pribadi, saya juga sangat setuju dengan adanya Yakuza Maneges, asalkan Yakuza Maneges jangan jadi pendukung dari Banggalawi. Nah, sebelum kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Biliaksi terkait dengan organisasi Yakuza Maneges yang didirikan oleh Gus Tuba, saya informasikan terlebih dahulu bagi Anda yang ingin mendapatkan ijazah kerezekian dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dan Gus Abbas Biliaksi, Ketua Memperjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, silahkan Anda mendapatkannya di admin TV Al-Waha nomor 088214989123. Insya Allah ijazah ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya, dunia wal akhirat. Karena di dalam buku ini terdapat ijazah kerezekian dan ijazah jaga diri dari segala macam bahaya yang terlihat maupun yang tak terlihat, musuh-musuh yang nyata maupun tidak nyata. Nah, sedulur TV Al-Waha, sekarang mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Biliaksi terkait organisasi Yakuza Maneges, pimpinan Gus Tuba. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus, bagaimana tanggapannya mengenai tentang terbentuknya organisasi yang baru, Yakuza Maneges, yang dibentuk oleh Gus Tuba Kediri, Ploso, cucunya Gusmik ya? cucunya Gusmik. Ya, yang saya lihat Gus Tuba itu masih muda ya, tapi dia
az-zauqul ilahinya dalam, perasaan spiritualnya dalam. Dia itu orang yang pertama kali diberikan isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah Ba'alwi, Habib. Ketika isu pertama kali beliau salaman dan ada seorang Habib yang salamannya dicium, tapi Gustoba dengan caranya berdiri. Bagi saya itu isyaratu minallah. Kalau itu terjadi pada seorang Gustoba itu isyarat dari Allah. Nah, kalau Gustoba itu memiliki satu kelebihan semacam itu kan dari mbahnya. Mbahnya Gusmik kan, Yaimik kan seperti itu, Mbah Yaimik itu. Jadi ya mungkin itu nurun ke cucunya, yaitu adalah Gustoba. Dan saya lihat tuh Gustoba itu bang, dia cara bicaranya dengan diam. Beliau tuh bicara dengan diam. Jadi dengan diamnya beliau bicara. Jadi kalau orang tuh nggak ngerti, atau orang itu terlalu memiliki satu perasaan yang kasar terhadap memandang fenomena ilahiyah yang ada di bumi ini, itu tidak akan mampu mengerti bagaimana cara bicaranya Gustoba. Karena Gustoba itu berbicara dengan diam. Di saat diam dia bicara. Ketika bicara dia diam. Nah, itu hanya beberapa orang yang mampu. Maka dari itu Gustoba itu termasuk orang yang diberikan satu kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki satu ad-dzauqul ilahi. Perasaan tentang ketuhanan yang sangat dalam. Sehingga dia pertama kali orang yang diberikan isyarat oleh Allah tentang Ba'alwi. Bahwasanya Ba'alwi itu ya tidak harus dihormati. Nah, itu. Waktu itu kan ada Ba'alwi dan kelompoknya kan mencaci maki Gustoba. Itu pelajaran bagi kita. Artinya apa? Betapa Ba'alwi itu sangat dilarang menghormati orang. Tapi mereka meminta untuk dihormati oleh kita. Gustoba itu putranya putranya Gus Robet bin Bayemek. Itu kan putra kiai. Jelas pesantrennya. Tapi artinya apa? Kelompok Ba'alwi dan Muhibbin memang tidak mengizinkan kalau Ba'alwi itu menghormati orang lain. Itu sudah cukup bagi kita, itu contohnya itu aja. Ketika ada seorang Ba'alwi salaman kepada Gustoba dengan cara menghormati, itu ya Gustobanya dikritik habis, ya Ba'alwinya juga dikritik habis. Artinya apa? Mereka punya ajaran dan doktrin, memang mereka tidak boleh menghormati orang lain, dilarang menghormati orang lain. Nah, kemudian bagaimana kita masih mengharapkan kepada mereka untuk bisa menghormati kita? Jangan harap tuh. Itu contohnya Gustoba aja. Maka dari itu, dengan adanya kejadian itu, padahal itu adalah isyarat dari Allah bahwa seorang Ba'alwi memang tidak harus dihormati. Ya, jadi kalau Ba'alwinya alim, yang bisa dihormati ilmihi, karena ilmunya. Walaupun mereka itu secara ilmiah genetikanya Yahudi Askenazi, tetapi kalau ilmunya pintar ya kita hormati. Akhlaknya bagus kita hormati. Bukan karena nasab. Nah, Gustoba ini sudah membuktikan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu pernyataan yang tegas. Allah itu kadang-kadang bicara kepada makhluk kan biduni sautin wala harfin. Tidak ada suara, tidak ada huruf. Dengan satu pengertian ilham. Ini yang disebut oleh Rasulullah, ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian kepada firasatnya orang yang beriman. Ya, orang berimannya semacam Gustoba. Sebab fa innahu yanzuru binurillah, karena dia ini memandang sesuatu dengan cahaya Allah. Artinya, walaupun tidak ada huruf, tidak ada suara, Gustoba paham. Kenapa? Ini hanya orang-orang semacam beliau. Kayak pakai Mbah Yaimik. Jadi saya menyambut sangat baik sekali, bagus sekali. Itu teruslah masyarakat pribumi membentuk satu garda-garda. Jangan cuma PWI Laskar Sapila. Kalau bisa dibentuk tuh garda-garda yang organisasi-organisasi untuk memperkuat dan memperkokoh perjuangan kebangsaan dan membuat di setiap pojok-pojok NKRI ini ada patok-patok benteng-benteng. Itu insya Allah semakin adanya
gerakan-gerakan dari pribumi untuk membentuk benteng-benteng itu, insya Allah akan semakin bagus. Makanya saya menyambut kalau supaya ada gerakan-gerakan selain PWI itu untuk kebangsaan, kita sanggup. Kita sambut. Karena apa? Karena berarti kita memiliki teman. Insya Allah nanti apalagi itu digagas oleh seorang Gus Dubai. Insya Allah saya yakin beliau itu termasuk yang turu binurillah. Jadi tidak semua orang seperti itu. Makanya saya mudah-mudahan dari keluarga pelosok ada di antara bintang dan matahari yang akan muncul dari situ. Gitu ya.